Jadi sistem kuliah seminar HI ini adalah sebenarnya bagian rangkaian dari proses skripsi Anda menyelesaikan studi. Nah, nggak tahu-tahu kamu sudah mau disuruh menyelesaikan studi. Jadi semester 6 ini kamu kenapa ada kuliah seminar supaya proposalmu jadi. Nah, in the end of semester 6 Anda bisa, kalau dapat nilai A, nanti tak tanda tangani di pojokan itu. Diajukan untuk judul skripsi. Nah, nanti akan diadministrasi yang dapat nilai bagus A langsung akan diserahkan kepada pembimbingnya, siapa belum tentu saya. Nanti sama pembimbingnya di istilahnya di sizing lah gitu supaya lebih pas bidangnya, karena saya tidak semua bidang, tetapi in general kan saya bisa ngelihat proposal ini layak atau tidak. Sehingga Anda paling hanya ketemu sekali atau 2 kali sama pembimbing Anda yang baru. Ya syukur kalau ketemu saya langsung yang penelitiannya dekat-dekat dengan saya. Kalau tidak, nanti dengan pembimbing baru itu hanya proses penyamaan persepsi kamu saja dengan pembimbing. Setelah itu pada bulan berikutnya, bulan pertama atau paling telat bulan kedua semester 7 Anda harus ujian proposal. Kalau sudah ujian proposal, itu 3 bulan, itu biasanya skripsi jadi. Karena skripsi yang sekarang ini, entah skripsi yang murni skripsi, entah skripsi yang produk dari magang, itu diproduk dalam 3 bab. 3 bab. Introduction, discussion atau analisis, lalu kesimpulan. Nah, tebalnya juga itu minimal 10.000 kata. Saya ulangi, 10.000 kata. Itu kira-kira ya 50 halaman lah, itu 50 halaman. Sehingga skripsimu itu bagaimana supaya proposalmu itu ya harus ending, harus berakhir pada halaman 15 misalnya. Supaya skripsi nggak tebal di bab 1, miskin di bab 2 misalnya gitu. Sehingga kalau kemarin analisa itu jatuhnya di bab 4, besok bisa jadi kalau Anda setuju dengan format 3 bab itu akan ada di bab 2. Nah, juga nanti 3 bab itu sebenarnya orientasinya agar mahasiswa bisa membuat format jurnal. Format jurnal yang untuk publikasi. Ini penting sebagai pertanggungjawaban keilmuan agar yang ditulis di skripsi itu bukan contekan dari universitas lain. Gitu. Nah, itu jadi lebih simpel sebenarnya, dan itu tidak melanggar kaidah seluruh universitas. Bahkan ada universitas yang menulis skripsi itu dihilangkan. Ya, kalau di Amerika sudah lama itu nggak pakai skripsi untuk S1 itu. Kalau kita masih karena niru London toh. Nah, tetapi ya kita kita sesuaikan. Nah, itu pembukaan saya. Nah, sehingga kemarin saya minta Anda sudah punya bayangan belum mau nulis apa itu. Jadi ada langkah-langkah nanti ya, setelah kita bicarakan. Menulis itu kan pekerjaan ketiga sebenarnya. Pekerjaan pertamanya itu membaca. Karena penulis yang baik itu pasti pembaca yang baik. Saya ulangi. Penulis yang baik itu pasti pembaca yang baik. Mau nulis apa kalau nggak baca? Gitu. Tetapi pembaca yang baik belum tentu dia penulis yang baik, karena menulis itu juga ada ini passion juga. Orang tuh saya menulis gitu lah. Gitu. Tapi
pasti seorang penulis itu akan membaca dulu gitu. Nah, jadi modal Anda menulis skripsi itu bukan merenung. Merenung itu setelah membaca. Gitu. Jadi pekerjaan pertama itu membaca, yang kedua merenungkan, mentadaburi bacaan. Ya. Dan saya membaca 2 artikel, 1 artikel. Biasanya kalau baca 1 artikel itu malah sepertinya udah dapat masalah. Iya urung maca liyane gitu. Nah, dan terus baca lagi. Kira-kira bacalah 5 artikel yang satu satu rumpun lah, satu topik, satu tema ya. Baru nanti direnung-renungkan. Oh, gini ya. Direnung-renungkan. Setelah direnungkan, ditulislah apa saja ditulis yang melintas di kepala kita ditulis. Jadi Anda menulis itu setelah membaca, setelah merenung, lalu ditulis. Dan tulisan itu tidak ada yang sekali jadi, saudara sekalian. Yang akan kita buat di satu semestermu ini, yaitu proposal. Proposal mulai skripsi, tesis, disertasi itu, pekerjaan yang pertama kali dilakukan adalah membuat proposal. Tetapi yang terakhir kali selesai adalah bab 1. Loh gimana Pak maksudnya? Karena proposal itu hanyalah garis besar guideline untuk menyelesaikan bab 2 dan 3 sampai selesai. Tapi nanti in the end dari penelitian, Anda kembali lagi ke bab 1. Kalau proposal itu kan penelitiannya ditulisnya kan akan menulis, akan melakukan penelitian. Dan nanti setelah selesai penelitian balik ke proposal menjadi bab 1 proposal itu. Tulisannya bukan akan lagi tapi telah dilakukan penelitian. Dengan hasil ini itu secara garis besar. Nah, jadi yang namanya proposal itu adalah dibuat pertama kali dan nanti terakhir kali yang jadi. Itu jadi. Itulah karena hasilnya itu juga akan mempengaruhi bunyi-bunyi di dalam proposal. Nah, tapi jangan bingung omongan saya ini. Jadi tugas Anda sekarang adalah menyiapkan bacaan-bacaan. Mana yang paling suka? Selama kuliah 6 semester itu apa ya? 5 semester nih. Saya ini HI ini suka inilah saya. Daerah saya itu kan tempat banyak konflik ya. Tapi yang HI ya. Misalnya kamu di perbatasan Pontianak sana, apa kamu di Papua, apa kamu di Aceh, apa kamu di Batam, gampang itu cari skripsi. Apa kamu di Nusa Tenggara Timur, apa kamu di Kutai, mana Kalimantan Timur, daerah-daerah yang dekat-dekat dengan pergaulan dengan bangsa asing sangat mudah bagi HI. Nah, kalau di Jawa ya carilah yang kamu isu-isu yang kamu sukai lah gitu. Baik. Sekarang saya mau share ini punya screen ya. Nih. Ya. Nah ini. Saudara, kita akan bicarakan penulisan skripsi dalam studi HI. Road mapping dan pilihan topik. Nanti kalau Anda macet, nulis itu macet. Itu artinya Anda kurang amunisi. Saya ulangi. Kalau Anda nulis macet, skripsi, itu artinya Anda kurang amunisi. Yang dimaksud amunisinya orang menulis itu karena kita bukan nabi dan para penerima wahyu, maka yang dimaksud adalah bacaan. Ya. Makanya referensi itu menjadi penting dalam menulis ilmiah. Jangan nulis panjang lebar tapi nggak ada referensinya. Orang akan tanya, ini nerima wahyu apa bertapa gitu kan? Karena nggak ada referensinya.
Yang boleh nulis tanpa referensi itu hanya satu jenis manusia. Namanya profesor. Kalau profesor kalau ditanya, "Mak, referensinya mana, Prof?" Ini tulisan saya, jangan dibantah. Salah, Prof. Salah juga kamu bantah terserah, tapi saya nggak ada kewajiban bagi saya untuk mengganti tulisan saya. Itu profesor. Boleh itu. Pak, kok begitu? Ya boleh lah. Semua itu ada adat-adatnya lah. Orang itu ya ada nonnya lah, ada privasinya lah. Nah, itu wilayah kotak privasi bagi profesor. Ya boleh gaya-gaya dikit lah ya. Ya. Nah, ini. Jadi, mari kita lihat. Ya, ini hanya sekedar pengetahuan saja. Jadi yang namanya nulis skripsi itu menerapkan temuan orang lain. Temuan itu bisa teori, bisa teknologi. Bisa teori, bisa teknologi. Dengan satu case atau kasus yang dipilih sendiri di dalam penelitian itu. Yaitu dengan pembimbingnya. Saya ingin menulis tentang ini, Pak. Itu pilihan case. Nah, lalu dengan teori tertentu itu, case yang dipilih sendiri itu dijawab. Jawaban sementaranya namanya hipotesa. Jawaban sementara namanya hipotesa. Sehingga hipotesa itu mesti produk dari teori. Saya ulangi, hipotesa mesti produk dari teori. Pak, katanya boleh pakai konsep atau model. Boleh, tapi nggak boleh satu. Kalau satu konsep kok dipakai berteori? Nggak boleh. Kenapa? Karena konsep itu biasanya lebih pada definisi. Oke. Ya, jadi menerapkan, monggo, salam. Jadi yang namanya skripsi itu hanya menerapkan temuan orang. Kalau Anda orang pertanian misalnya, oh cara menyuntik kebo supaya cepat bunting seperti ini menurut teorinya ini, boleh. Suntiklah kerbau sampai cepat bunting. Tetapi kalau ini orang HI, ya bacalah itu teori-teori HI. Ya, nanti lalu hasilnya adalah hipotesis. Sebenarnya hipotesis itu dibuktikan benar ya benar, dibuktikan salah ya salah, namanya hipotesis. Tidak harus membuktikan hipotesis itu, oh ini hipotesanya benar begini, enggak harus. Oh ternyata hipotesanya salah, Pak, teori itu. Enggak apa-apa sebenarnya, kalau saya sih oke-oke saja. Cuma itu berisiko kalau orang S1. Kenapa? Itu namanya Anda mau mengoreksi teori. Gitu. Tapi pada azasnya boleh. Hanya saran saya, ya jangan yang begitu. Karena S1 nanti perkaranya jadi lain. Nanti perkaranya jadi panjang ceritanya. Ya. Jadi hipotesa disusun oleh teori. Ciri hipotesa yang salah itu gampang. Gimana caranya ngetes hipotesa salah? Bukan tidak terbukti loh ya, hipotesa salah. Caranya buanglah teorinya dan hipotesanya tetap bunyi. Jadi kalau misalnya nulis, teorinya dibuang, pertanyaannya sama, hipotesanya tetap ada. Berarti hipotesanya itu hasil renunganmu. Itu teori barumu itu berarti. Nah, jadi hipotesa itu harus lahir dari teori begitu. Oke, kalau tesis bagaimana tesis? Nah, tesis. Tesis itu prinsipnya sebenarnya bagian apa ya? Bagian latar belakang dari disertasi lah kira-kira itu. Tesis itu. Jadi isinya tesis itu adalah membandingkan pikiran atau teori. Jadi kalau tesis itu Anda harus membaca ada membuat literatur review tertentu. Literatur review ada di 10 buku dibaca, lalu Anda ceritakan, setelah itu Anda mengatakan bahwa
penelitian saya posisinya ada di sini dari tulisan-tulisan itu. Itu namanya tesis. Tesa, antitesa, sintesa. Nah, ini tesis, bukan sintesa. Tesis. Tesis dalam arti ini loh posisi saya. Setelah Anda membandingkan beberapa literatur, beberapa pemikiran orang. Bisa teori, bisa hasil penelitian. Oke, itu tesis. Posisinya di membandingkan pikiran orang, lalu posisi penelitian Anda di sini, itu tesis. Jadi Anda bukan menemukan sesuatu yang baru, tetapi menegaskan bahwa Anda melengkapi tulisan yang lama. Kalau disertasi, itu disertasi sekolah lagi. Itu posisinya begini, Anda membaca teori A, B, C, D, E, F, G. Nah, setelah itu, dari teori itu mana yang mau Anda lengkapi. Anda dukung lalu Anda lengkapi. Gitu. Tidak ada teori yang sempurna. Maka salah satu dari teori itu Anda pakai. Tapi sebelum dipakai dikritik dulu. Nah, dari teori ini ada kelemahannya begini. Maka saya mengajukan ini. Dasarnya adalah bacaan ini. Saya mengajukan kelengkapan dari posisi teori yang saya pakai sebagai backbone. Itu saya lengkapi dengan begini. Nah, itu namanya disertasi. Sehingga ada bedanya antara teori awal dengan teori yang kamu pakai di dalam disertasi. Ya, kalau ditanya, mana ini novelty-nya gitu, temuannya yang ini, yang nggak ada di teori lama. Gitu. Begitu. Sekarang kembali ke skripsi deh. Skripsi itu ya yang penting Anda rajin menghubungi dosennya, rajin menulis. Ya, mood itu biasa. Sekarang kan zaman seperti ini malah produktif loh kalau mau nulis. HI kan nggak pernah ada penelitian langsung ke lapangan. Nulis tentang Palestina terus mahasiswa HI ke Palestina kan nggak juga. Nulisnya kan online. Gitu. Sekarang orang online semua. Itu artinya bagi orang HI sebenarnya take it easy. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Emangnya kalau mau penelitian skripsi kita, kalau misalnya nulis tentang Ethiopia, kita Ethiopia. Itu sih dunia kiamat itu. Ya. Enggak ya. Jadi saudara, situasi sekarang ini work from home bagi orang mau nulis skripsi itu sama saja. Kecuali Anda mau nulis yang sifatnya, wah saya harus wawancara ini itu. Pesan saya, jangan mempersulit hidup. Hidup ini sudah susah, jangan dipersulit. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Istilahnya researchable. Researchable itu ya bisa diteliti, bisa dikerjakan. Jangan pingin membuat patung emas, skripsi seperti bikin patung emas, ora rampung-rampung, malah ngantek bubar ora rampung. Nah, ini nggak bisa begitu. Sekolah yang baik itu bukan sekolah yang summa cum laude itu bukan. Sekolah yang baik itu sekolah yang selesai. Soal apa namanya lama atau gak lama itu soal kadang-kadang bukan pilihan tetapi kenyataan, karena kan orang punya anunya sendiri-sendiri ya. Ya alhamdulillah, semoga kita dimudahkan semuanya, begitu loh caranya. Tapi pesan saya, jangan mempersulit hidup. Yang nulis yang bagus-bagus itu besok kalau sudah lulus. Kalau masih dibimbing itu ya manut saja sama pembimbingnya, yang penting lancar itu. Ya. Itu. Kemudian apa lagi nih? Nah, posisi Anda sekarang ada di sini nih. Posisi Anda ada di kelas seminar. Nah, ada di kelas seminar. Nanti setelah pertemuan ini, Anda langsung saya beri tugas apa? Membaca artikel.
Berapa? Dari jurnal ya, ini wajib dari jurnal. Jurnal yang baru. Jurnal baru. Jurnal internasional. Cari yang literatur, ya sudah dalam negeri dulu. Saya kasih, nanti tak kasih jurnal punyanya HI deh. Punyanya HI yang baru. Nanti Anda cari di JHI, Jurnal Hubungan Internasionalnya punyanya UMY, JHI. Pokoknya besok kalau nggak ada yang baca JHI belum dibaca, saya wajibkan nggak saya nggak presentasi. Wah, ini agak diktator, Pak. Sekali-sekali diktator itu baik. Artinya memaksa ke arah kebaikan. Dipaksa masuk surga lebih baik daripada dibiarkan masuk neraka. Gini, besok tugas Anda untuk seleksi filter draft itu belum ke draft, besok itu ke bacaan dulu, mengarahkan bacaan. Anda bukalah JHI, Jurnal Hubungan Internasional punya Anda sendiri. Para profesor dari universitas lain-lain, kayak UI, UGM aja pada kesini, dari Unpad kesini belajar tentang jurnalnya yang buat Pak Ade, Mas Ari, dan teman-teman itu. Kalau kita tidak membacanya, itu rugi. Itu seperti ada gunung emas di depan mata, kamu malah melirik gunung yang nggak jelas di tempat lain. Gitu. Pakailah, itu sudah sangat baik. Sebentar lagi insya Allah Scopus. Jadi besok tugas Anda minggu ini membuka JHI. Ini bukan optional, ini imperatif ya. Topiknya apa, Pak? Di situ kan banyak. Situ seperti supermarket. Ini edisi sekarang, isu sekarang, volume sekarang, begitu. Terus setelah itu nanti Anda minggu depan Anda cerita ke saya, review, dibikin setiap jurnal, Anda baca dua artikel jurnal, Anda bikin reviewnya. Bikin review tuh salah ya isbed. Yang penting itu isi pokoknya apa dua artikel itu. Anda tulis setiap artikel setengah halaman saja. Jadi per artikel hanya ditulis 2 paragraf. Lalu Anda presentasikan. Caranya itu ya judulnya apa, penulisnya apa gitu loh. Lah yang artikel yang Anda pilih itu yang kira-kira besok akan berguna atau kamu tertarik untuk menulis proposal skripsimu pakai itu. Ngono kuwi. Paham ya? Jadi minggu depan presentasi bacaan artikel. Pak, nggak ada di JHI, Pak. Ya, pertama saya akan mengatakan iya. Tapi setelah itu Anda juga boleh membaca di jurnal yang lain. Tapi jangan membaca jurnal lain sebelum buka HI. Karena itu namanya nggak fair. Ya, orang lain saja membaca. Anda diberi gratis bacaan bagus. Kenapa tidak dibaca? Jurnal lebih update daripada buku. Ya. Menyusun buku itu lama, 2 tahun. Bikin jurnal itu setengah tahun jadi. Satu tulisan, karena kan keroyokan. Baik, setelah itu besok kamu presentasi minggu depan. Lalu minggu berikutnya saya minta Anda nulis-nulis lah. Gitu. Nulis-nulis begitu. Nah, lalu ada draft seperti apa sistematikanya dan sebagainya besok minggu depan kita ceritakan. Lalu proposal, lalu bimbingan skripsi dengan dosen pembimbing kalau sudah selesai di kuliah kita. Ya, jadi tugas saya mengantarkan Anda membuat proposal yang paling baik. Baik itu bukan kalau dinilai dapat piala, bukan, tapi ukurannya satu, researchable, kamu bisa menyelesaikan. Jangan hanya bisa menulis proposal tapi raiso menyelesaikan. Itu mempersulit hidup tadi yang saya bilang. Jangan mempersulit hidup. Hidup ini sudah susah, jangan dipersulit. Baik, itu alurnya. Lalu sudah ini yang apa yang dihasilkan dari kelas hubungan internasional sudah ya. Tadi sudah. Jadi Anda harus membuat
proposal jadi. Nah, artinya nanti juga Anda harus ngitung-ngitung sendiri. Yang namanya proposal itu supaya jadi dalam waktu 1 semester itu gimana? Karena kalau proposalnya clear, itu Anda nulis di bab 2, bab 3 itu cepat. Tapi kalau proposalnya nggak clear, nulisnya kayak ya terkantuk-kantuk begitu loh. Nah, jadi saya bantu 1 semester ini membuat proposal. Harapannya kamu menyelesaikan skripsinya 3 bulan, 4 bulan paling lama sudah selesai. Sehingga Anda semester 7 sudah wisuda, lulus gitu loh. Jangan kok kayak di sekolah informal, sekolah makin lama makin hebat. Itu kalau di pesantren. Saya ini di pesantren ngalami itu. Dan Anda enggak, Anda ini sekolah formal. Ya, kemudian produk SHI ya. Oh, nggih. Sekarang ya? Ah, Oke, saya lagi ngajar. Oke. Oke, oke, oke. Minta tanda tangan rekomendasi kakakmu mau nggih, mau sekolah ke luar negeri. Ya begitu kalau sudah cepat lulus. Cepat lulus Anda boleh cepat kuliah. Oke. Jadi sampai mana tadi? Saya membimbing Anda supaya proposalnya clear. Nah, kalau proposalnya clear, besok ngerjakannya dengan Pak dosen, Bu dosen pembimbingnya lebih mudah. Pengampu SHI tidak otomatis DPS ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Saya bukan otomatis sebagai pembimbing skripsimu, tapi hanya mengantar sampai proposal. Nanti kalau proposalnya sudah saya oke, saya tulisi ini proposal oke buat skripsi, Anda tinggal bimbingan sekali 2 kali lalu ujian proposal. Nah, itu insya Allah lancar. Ini online ini memang ada keterbatasannya ya. Ya. Makanya kalau yang bisa offline besok ada 6 kali kita pertemuan. Insya Allah Anda boleh datang ya untuk kita komunikasikan. Ya. Yang saya cermati adalah satu alur pikirnya. Latar belakangnya apa? Latar belakang itu latar depan sih ya. Bagaimana memunculkan masalah gitu loh. Bagaimana memunculkan masalah. Lalu masalah itu dari mana? Apa dari gap teori? Kalau ada mengatakan, oh masalah muncul dari gap teori, itu bukan skripsi, itu disertasi. Karena tugas Anda bukan mengurusi itu. Loh, Pak, gap teori bagaimana? Ya, ini ada masalah antara yang seharusnya dan yang yang terjadi, Pak. Oh, itu juga bisa. Jadi begini maksud saya. Kadang masalah itu muncul karena 2 teori berbeda. Itu bukan tugas Anda. Yang kedua, masalah muncul karena ada kesenjangan antara teori dan yang terjadi di lapangan. Nah, itu Anda bisa teliti. Tapi sebenarnya bisa juga tanpa melihat teori ada masalah. Karena keluar dari keajekan-keajekan. Baru Anda mencari teori untuk menyelesaikannya. Bisa saja. Oke. Besok itu kita urus. Lalu ini yang pekerjaan saya dengan Anda di kelas ini. Ya. Jadi dari draft sampai dengan proposal nanti ujian disebutkan. Oke, ini gambaran saja. Nah, sekarang Anda boleh, itu kan Anda diumumkan tuh.
roadmap penelitiannya dosen-dosen itu. Anda boleh mengambil tema-tema dalam penelitian dosen. Saya kok malah lupa ya, nggak saya kasih Anda ini. Penelitian saya tahun ini tuh bicara tentang kerjasama pemerintah daerah, yang ada di Indonesia ini, kaitannya dengan politik para diplomasi. Juga saya punya penelitian tentang, lupa ya, itu politik para diplomasi dan dampaknya. Politik para diplomasi dengan gerakan pemberdayaan masyarakat Saima El Undong dari Korea Selatan. Mungkin kalau daerah Anda ada gerakan Saima El Undong, ya Anda bisa tulis itu. Atau provinsi Anda yang dari DIY, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, itu ada Saima El Undong. Ya, ada Saima El Undong. Atau Anda tertarik menulis kerjasama kota Anda atau provinsi Anda dengan pihak asing, MNC atau dengan pemerintah asing, Anda boleh tulis itu. Itu insya Allah pembimbingnya saya. Nah, ini roadmap penelitian saya sampai tahun 2025, insya Allah. Ya. Anda di 2021 ini berarti Anda boleh nulis kalau ingin tertarik nulis urusan perbatasan, masalah sosial ekonomi. Nah, karena saya sedang nulis para diplomasi dan pembangunan ekonomi, sosial, keamanan di daerah perbatasan. Dalam konteks transborder para diplomasi itu untuk tahun 2001 ini. Itu saya kira oke, bukunya nanti saya kasih kalau yang yang kaitannya dengan saya. Moga-moga nanti ada gunanya buku-buku teori itu. Kadang mahasiswa kan bingung teori. Saya punya buku teori mana ya? Tadi saya nggak kepikiran sih ya. Ini. Iya, ini. Ini buku teori, nanti saya jelaskan, yang bisa Anda gunakan untuk ini bisa Anda gunakan untuk mencari perspektif. Jadi satu persoalan, ini buku Anda bisa cari untuk gimana lah gambaran cara melihat HI. Mengingatkan Anda pada pelajarannya Pak Bu Siti Bu Nur Aziza ya, teori ya, tentang HI. Di sini saya menulis ini terjemahan, tapi terjemahan buku baru ya, bukan terjemahan buku lama. Ini saya nulis ada 18-an teori atau perspektif bagaimana cara melihat HI. Umpama tidak kamu pakai pun itu berguna untuk mengkayakan perspektif Anda. Jadi kita itu punya pengetahuan dari bacaan yang bermacam-macam. Lah itu tidak ditoto, tidak dilusi dalam bahasa Jawanya itu. Lah tidak di frame. Nah, buku terjemahan saya ini mengeframe atau mengepaki pikiran Anda yang
masih campur aduk itu. Pikiran kita itu kan kayak di gudang. Lah, kayak di gudang pengetahuan itu lalu dipak. Ngepaknya pakai apa? Ngepakinya pakai perspektif. Nah, di sini ada perspektif, ada 18 perspektif tentang HI. Lah, semoga ada gunanya. Paling tidak Anda, oh ini kayaknya cocok untuk saya. Gitu. Baru Anda cari buku yang lain yang serumpun dengan teori itu. Nah, gitu. Jadi penting itu. Jadi ya semacam beginilah, buku ini semacam nasihat, nasihat teoritik. Ya kadang-kadang kan pikiran kita itu banyak, tetapi tidak ditoto, sehingga ya kayak di gudang, malang mujur nggak karu-karuan itu. Kemudian yang berikutnya, kalau yang mau nulis soal para diplomasi ini buku saya. Nanti Anda saya kasih soft filenya semua deh, free untuk Anda semua. Ini ada di sini agak tebal buku ini. Ini relatif baru ya, bukan relatif, memang baru. Sehingga Anda bisa mencari kaitannya dengan politik para diplomasi, kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak asing. Saya punya tulisan-tulisan yang relatif baru, yang memang baru-baru kemarin, yang di JHI ada, terus nanti yang di tempat lain saya tunjukkan ke Anda. Nanti saya kasih di link ya. Itu sudah sekalian. Ada yang bertanya kah? Saya kasih tunjuk nih lamannya JHI. Wah, ini ancamannya serius ini kalau soal JHI ini. Anda harus membuka JHI karena JHI itu kekayaan intelektual kita yang eksklusif. Jurnal UMY. Ini UMY. Orang lain nggak punya, kita punya. Nah, kita terima kasih sama Pak Ade, Pak siapa ini? Pak Ari dan teman-temannya itu. Tak share ya. Ini wajibun ala kulli tolabah untuk melihat ini. Nah, nih JHI. Anda wajib membuka JHI. Karena tugas Anda minggu depan tadi itu membuat resume, overview, dua artikel yang saya utamakan mencari di JHI. Nah, ini JHI yang terbaru, bukan karena saya ada tulisan saya di situ lalu saya begitu, bukan. Tetapi yang lebih penting adalah kita menghargai produk kita sendiri yang orang lain pun sangat menghargainya. Ya. Ini lebih mahal dari buku loh ya, jurnal nih. Ya. Ini yang terbaru ini. Ini adalah volume 9. Ada isu tentang Opportunities and Challenge of Socio-Cultural Cooperation in China Belt Road Initiative Indonesia. Nah, ini yang suka sama masalah Cina. Local community participation in the implementation of the RED. Oh, the case of Meru Betiri Park. Nah, ini siapa itu? Japan South China Sea Policy and the regional complex expansion toward free and open Indo-Pacific. Ya, yang begini model begini bacaannya. Ini tulisan saya rame-rame. Para diplomasi policies and the regional autonomy in Indonesia dan Korea. Ini apa namanya? Udah dibaca rame-rame gitu ya. Lalu considering local integration for refugees in Indonesia. Yes, see, Indonesia and the criminalization of illegal, unregulated and unreported fishing in the global level. Ini lagi siapa lagi? The complex interdependent between Indonesia, Australia to Cyber Security Cooperation post Indonesia Australia Cyber War 2013. Nah, sebenarnya ini isu agak lama. Ini isu sekarang.
Anda jangan buru-buru, Pak, yang saya cari nggak ada. Jangan begitu, cari di archive. Nih, archive-nya. Yang nih, mahasiswa kalau nggak diajarin buka-buka begini, nah ini yang 2020 volume 9 nomor 1. Jadi volume 9 ada 2. Karena per tahun kita terbitkan 2 kali. Ini a note for Indonesia's border policy in Tanjung Datu, Kalimantan. Individual foreign policy analysis of Donald Trump, Jerusalem. Lihatlah penulis-penulisnya ini. Macam-macam kan. Rohingyan refugee. Ini mestinya Rohingyan. Crisis in Bangladesh. The rise and the fall of Indonesia's climate diplomacy. The study case ya begini. The military industrial complex nih Sulama. Anak Agung Bayu Perwita ini profesor ini. The role of International Organization for Migration and Handling Human Trafficking. Nur Fitri ya ini. Halunaza Nur Fitri ini orang Untan ini. Saya kemarin ngomong di Untan, Universitas Tanjung Pura. Ini Bayu itu mana ya? UPH apa Presiden University. Lalu ini The Effectiveness of ASEAN. Ini orang UI yang nulis. Coba Anda lihat, ini beda-beda universitas se-Indonesia. Untuk bisa menulis di JHI ini nggak gampang. Ini ada Sinta, ada Google Watch dan sebagainya. Yang banyak citation. Ya. Itu. Lalu di archive lagi, buka lagi. Jangan buru-buru bilang nggak ada. Nanti kalau ada bilang nggak ada, tak cari ada, punishment. Agak kejam, Pak. Sekali-sekali orang butuh kejam. Ya, jadi ini coba banyak-banyak sekali kan? Banyak sekali. Nah, jadi saudara sekalian, saya harap Anda membaca jurnal ini karena sangat bagus. Oke, ada yang bertanya? Ada enggak? Udah jelas? Jadi tugasnya adalah Anda baca 2 artikel dari JHI yang topiknya, temanya Anda inginkan untuk skripsi. Lalu diringkas jadi 1 halaman saja 2 artikel itu. Masing-masing ditulis 2 paragraf. 2 paragraf. Lalu besok minggu depan dipresentasikan di kelas kita. Gitu ya. Jadi semoga Anda cepat lancar. Saya doakan semoga semuanya sehat, lancar, bisa kita selesaikan tugas Anda ini dengan baik. Saya kira begitu saudara sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Sukses selalu untuk semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya.